Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang pariwisata. Ya, pariwisata yang ada di desa-desa ataupun eh, pegiat, ya, pegiat wisata yang mau membangun tempat wisata di daerahnya, khususnya di daerah pedesaan, ya kan. Eh, Dulu itu ada ya kan, latah ikut-ikutan membuat tempat wisata di daerahnya masing-masing. Contohnya di desa ini membuat wisata, terus desa lain juga ikut-ikutan, tidak memikirkan ya dampak ke belakang itu seperti apa. Jadi tidak mengkaji dulu ya kan, kedepannya itu akan rame apa enggak, akan berkelanjutan apa enggak, itu tidak dikaji dulu. Ya boro-boro latah ikut-ikutan pengen mendirikan tempat wisata dan apa itu mengeluarkan budget banyak, budget tinggi, ya kan, bahkan bukan cuma puluhan juta tapi ratusan juta untuk dibuat tempat wisata. Alhasil apa? Alhasil banyak yang kolab, ya. Banyak yang kolab itu juga ada faktornya, ya. Yang pertama, ya, faktor dari tanah tersebut yang dijadikan tempat wisata itu tanah pribadi, tanah bengkok, atau tanah milik perhutani yang dijadikan tempat wisata. Itu contohnya kalau di wisata alam loh ya, bukan di pantai. Alhasil kalau kita tidak menentukan wisata tersebut itu milik siapa, tanahnya milik siapa, terus eh, untuk meminimalisir terjadinya konflik di kemudian hari, itu sangat penting sekali. Soalnya apa? Di daerahku itu banyak sekali, ya. Contohnya itu wisata alam ya, itu banyak terjadi konflik di kemudian hari setelah mendirikan tempat wisata alam. Intinya wisata sudah dibangun, tetapi alhasil ada konflik lah dengan pemilik tanah dan pemilik lahan dan lain sebagainya. Bahkan juga ada konflik internal juga antar kepengurusan. Soalnya konflik, ya konflik tempat itu sudah nggak menjadi rahasia umum ya. Sekarang boleh didirikan tempat wisata, alhasil rame, alhasil prospeknya tinggi, tetapi itu lahan bukan milik pribadi, ya, bukan milik desa, bukan milik perorangan yang mendirikan tempat wisata. Terus boro-boro ini tak sewane untuk dijadikan tempat wisata, ya kan. Terus udah dibuat tempat wisata, udah jadi bagus, pengunjungnya ramai banget. Alhasil apa? Di kemudian hari, ya, kontrak kedua istilah kan tadi udah dikontrak, misalkan kontrak kedua minta segini banyaknya. Hasil apa? Gulung tikar kan, nggak bisa dilanjut kan, karena ada konflik-konflik tersebut. Terus dia jual, ya. Kita membuat tempat wisata itu harus ada brandingnya. Yang dijual itu apa? Ya, contohnya di gunung, misalkan kita membuat wisata di tempat gunung. Nah, menampakkan atau menampilkan ataupun menunjukkan pemandangan alam di uh, daerah wisata tersebut, ya. Dan juga misalkan kita membuat tempat wisata di daerah persawahan, ya kan, terus dibuat seperti pasar, ya, pasar tradisional yang menjual jajanan khas tradisional, dan itu pun juga tidak profektif juga untuk kedepannya, ya kan. Mungkin untuk tanahnya kalau dibangun oleh desa, ya, dibangun wisata oleh desa, itu tanahnya aman, ya, ambil dari tanah bengkok ataupun tanah lapangan dibuat tempat wisata aman. Tetapi kalau konsepnya itu pasar tradisional terus jual jajan seperti ini itu mungkin 1-2 tahun itu oke, ya, kalau ada sistem promosi, ya, di sosial media, di sosial media sering promosi gini atau ada event seperti ini, oke, masih masuk. Tetapi untuk kedepannya, ya kan, kalau nggak ada ide-ide yang kreatif muncul, ya kan, sama halnya dengan wisata alam juga, wisata pegunungan, ya. Kalau misalkan di tempat wisata alam, ya, nggak ada ide kreatif, ataupun di pasar tradisional tadi nggak ada ide kreatif untuk mengembangkan ke depannya, ya, membuat ada hal yang lain harus dibuat di sini,
agar pengunjung bisa menarik peminat dari tempat ini, ya kan. Terus ada wahana ini dan lain sebagainya. Nah, itu harus ada pikir-pikiran yang kreatif untuk bicaranya ya, agar wisata ini tuh maju lagi, terus membuat gebrakan baru, ya kan, membuat gebrakan baru, contohnya membuat wahana ataupun spot-spot yang baru. Nah, itu pun harus ada branding lagi, yaitu pemasaran. Pemasaran lewat apa ya? Video-video ya di sosial media dan lain sebagainya, itu memang penting banget. Soalnya apa? Wisata alam, wisata pedesaan, wisata pasar tradisional itu beda pemasarannya dengan wisata pantai. Soalnya apa? Kalau wisata pantai dikelola dengan baik, dikelola dengan betul, ya kan, itu kita nggak usah tetek bengek lah, ya kan, nggak usah dipoles seperti ini. Yang penting itu tempatnya nyaman, bisa buat camping, terus nyaman buat keluarga. Jadi sini kita ke pantai itu ya intinya cari apa itu suasana di pantai. Kalau kita mau camping ya ada tempatnya camping di pinggir pantai, itu udah bagus ya. Jadi nggak perlu diolah-olah, apalagi kalau ditambahin dengan apa itu swafoto ataupun apapun yang tidak merusak ciri pantainya, ya kan, itu udah bagus ya. Apalagi dikasih branding dengan apa itu ada makanan khas di sini, ya kan, makanan khas, terus apa itu kulineran, terus ada keliling susur laut, misal ada pulau di sana, ya kan, terus ada susur laut, ya kan. Itu pokoknya kalau wisata pantai, wisata alam tuh untuk pemasarannya itu berbeda ya. Jadi kalau kita membuat wisata tadi alam, itu memang harus tetap kreatif juga. Tapi kalau misalkan wisata tersebut adalah wisata seperti pendakian ataupun wisata air terjun, itu kan nggak diolah apapun kan. Kalau memang tempatnya bagus ya tetap dikunjungi. Tetapi kalau awalnya itu tempat yang mungkin cuma pemandangannya bagus tetapi nggak diolah secara betul, itulah yang repot biasanya. Jadi memang riset, branding, pemasaran itu memang perlu untuk kita mendirikan tempat wisata. Jadi nggak asal-asalan membuat wisata, tidak latah, tidak ikut-ikutan, itu perlu banget ya. Jadi semisal kita mau membuat wisata harus branding dulu, terus kerjasama dengan tim-tim yang paham tentang pariwisata ke depannya kayak apa, itu harus betul-betul dilakukan ya. Jadi nggak muspro gitulah ya. Apalagi contohnya pas waktu tahun 2018-19 itu kan 19 ada COVID-19 itu kan, banyak tempat wisata yang gulung tikar, banyak tempat usaha-usaha yang gulung tikar. Alhasil apa ya? Dana yang dikucurkan untuk membuat wisata sekian besarnya itu hilang, bahkan tidak kembali untuk kas uang tersebut ataupun menutup modal tersebut, nggak ada. Terus kalau kita berbicara pungli ya jangan berbicara pungli lah ya. Kalau kita tempat wisatanya itu wisata di daerah yang kecil ataupun baru merintis ya, itu kalau skala pungli itu sudah skala wisata nasional, itu banyak terjadi pungli. Dan juga ada wisata peminat khusus ya, itu juga nanti kita akan bahas di lain waktu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.